Hai, aku Fania Utami. Kali ini kita akan belajar bareng tentang pengenalan fisiologi dasar. Video ini singkat aja dan hanya untuk yang sama sekali belum tahu apa itu fisiologi. Kalau kamu udah tahu fisiologi, jangan buang-buang waktu, skip aja video ini dan lihat video belajar bareng lainnya. Salah satu ilmu yang dipelajari di jurusan kedokteran adalah fisiologi tubuh manusia. Jadi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh manusia, teman-teman. Kita garis bawahi kata fungsi ya di sini. Yang dimaksud adalah fungsi secara normal. Pokoknya kalau lihat kata fisiologi, ingat aja dua kata, fungsi normal. Karena kalau yang nggak normal, itu akan dipelajari di cabang ilmu lain, bukan fisiologi. Nah, apa aja sih yang dipelajari di fisiologi? Kita akan belajar tentang sel, di mana sel itu adalah unit kehidupan terkecil yang ada di tubuh manusia. Kumpulan dari sel akan membentuk jaringan, lalu kumpulan jaringan akan membentuk organ, seperti contohnya organ ginjal. Selain itu di fisiologi kita juga akan mempelajari tentang cairan yang di tubuh manusia, seperti cairan yang ada di dalam pembuluh darah, cairan yang ada di dalam jaringan, maupun cairan yang ada di dalam sel. Ini adalah gambaran fosfolipid, nggak usah pusing dulu karena fosfolipid akan kita bahas detail di video lain. Fosfolipid itu bisa diibaratkan seperti pagar teman-teman, yang memisahkan bagian di dalam sel dan di luar sel, termasuk juga cairan. Ekstrasel ini maksudnya adalah bagian luar dari sel, sedangkan intrasel maksudnya adalah bagian dalam dari sel. Nah jadi nggak sembarangan nih. Di tingkat sel bahkan ada mekanisme yang menjaga supaya substansi maupun cairan nggak bisa keluar masuk seenaknya. Selain itu di fisiologi juga akan mempelajari terkait komposisi elektrolit seperti ion natrium, ion klorida, ion fosfat, dan ion kalium. Ini yang akan menjadi dasar nih, misalnya ada orang yang kekurangan cairan, terus kita harus bisa nih analisis pemberian cairannya tuh yang seperti apa. Apakah cairan yang banyak natriumnya, atau cairan yang banyak kaliumnya, atau cairan yang seperti apa sih? Jadi pemberian cairan juga nggak boleh sembarangan, benar-benar harus dilihat orang yang kekurangan cairan itu status elektrolitnya seperti apa. Karena kalau salah akan berakibat fatal. Di fisiologi juga akan mempelajari tentang homeostasis. Ini maksudnya adalah gimana caranya tubuh itu memelihara atau mempertahankan kondisi tubuh agar tetap stabil. Karena kalau kondisi di dalam tubuh nggak stabil, nanti akan bisa menimbulkan penyakit atau bahkan kematian. Jadi tubuh kita itu hebat banget punya mekanisme detail seperti ini. Contoh sederhana nih ya, ini hanya melihat satu aspek aja. Ketika misalnya ada seseorang yang tekanan darahnya rendah, maka salah satu mekanisme yang terjadi adalah denyut jantung akan meningkat. Menjaga supaya tekanan darahnya nggak semakin turun dan tetap dalam rentang normal. Dan banyak mekanisme homeostasis lainnya. Di fisiologi kita juga akan mempelajari sistem kontrol, bagaimana mekanisme pengaturan di tubuh kita. Misal, gimana sih paru-paru bisa mengatur inspirasi dan ekspirasi dalam satu siklus pernapasan? Gimana sih mekanisme ginjal mempertahankan cairan tubuh? Gimana sih jantung bisa mempertahankan tekanan darah agar tetap normal? Dan mekanisme pengaturan lainnya. Buku yang mempelajari fisiologi itu banyak banget. Beberapa di antaranya itu ada Guyton, Sherwood, Netter, Tortora, Martini, dan juga Ganong. Pemilihan buku fisiologi itu tergantung. Masing-masing orang itu bisa berbeda. Yang penting kita paham dengan konsep fisiologi tubuh manusia. Biasanya ada juga beberapa dosen yang punya preferensi buku fisiologi tertentu. Nanti kamu juga bisa menyesuaikan terkait dengan itu. Sekian video kali ini. Kita akan bahas fisiologi secara detail di video lain. Terima kasih sudah belajar bareng.